Jadi saung tahfidz Al-Quran dipancarkan ke seluruh seantero jagat raya dan sudah bergabung juga sahabat-sahabat kita dari Sumedang, Iis Yuliati bersama keluarga besarnya. Kemudian dari Jakarta, Alhamdulillah Bang Joko Raharjo bersama keluarga Kang Mas, selamat bergabung, Alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian ada dari Radio Kilait FM Bandung, Kru dan keluarga besarnya Kang Indra Gunadi di Jalan Sumur Bandung, Kota Bandung. Ada dari Cipamokolan, Begawat Cipamokolan dekat Masjid Al-Jabar, Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Ada AA Iskandar dari Saung Tafid Cijerah, Kota Bandung. Ada Ibu Hilda Martina dari Saung Tafid Kasepuhan Cirebon. Ada Teh Nung dari Nata Endah bersama keluarga besarnya. Ada Kang Dudung Rahman dan juga Kang Irwan Fikri dan Kang Muhammad Hussein dari Kota Bandung. Juga Kang Agus Japar Sidik dari Katulampa Bogor. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan tadarus Al-Quran kita sekaligus juga untuk mengasah kemampuan kita membaca Al-Quran dan juga berusaha untuk mendapatkan pemahaman dari Al-Quran yang selama ini kita yakini sebagai kitab suci bagi umat Islam ini dengan membaca surah Al-Baqarah. Kita mulai dari ayat 106. Ya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Lam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بشير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita dari bacaan Al-Quran yang pagi hari ini kita baca 10 ayat dari surat Al-Baqarah mulai ayat 106 sampai ayat 115 ya.
Berharap yang baiknya bacaan kita diterima oleh Allah sebagai catatan amal ibadah kita, dan yang salahnya dan pasti banyak yang salah dan kelirunya Allah ampuni kesalahan bacaan kita, dan kita diberikan kesempatan untuk tetap istiqamah berjamaah dalam keadaan berbahagia untuk terus meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita masing-masing. Jangan pernah bosan, jangan pernah merasa puas, dan apalagi merasa kapok. Ya, na'udzubillah. Teruskan membaca, apapun yang terjadi, hentikan ketika kita memang sudah mau mati. Ya, tapi kan kita belum mau mati, Bapak Ibu ya. Jadi itu ya, terus baca Al-Quran ya, insya Allah. Dan pagi hari ini dalam keadaan berbahagia, tentunya Bapak Ibu, di depannya ada yang sedang minum air jahe. Saya juga ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, madu dan jahenya ya. Terima kasih ibu-ibu ya, yang sudah dengan setia ya menyiapkan air hangat, kemudian teh manis, bukan teh manis, teh madu dan jahe. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, yang ada di depannya silakan dinikmati, yang kebanyakan silakan kirimkan ke sini ya. Kita akan baca tafsir dan terjemah Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa dalam bahasa Indonesia, tidak dalam bahasa Jepang? Tengarti bahasa Jepang punya, pakai bahasa Indonesia, Bu ya. Mulai ayat 106. Ayat mana saja yang kamu nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu? Tiadakah kamu mengetahui bahwasannya kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Ya, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ayat mana saja yang kami nasahkan, Ibnu Abi Tolhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan artinya yang kami atau Allah gantikan. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini ada yang sudah turun, kemudian nanti yang turun berikutnya adalah mengkoreksi ataupun merevisi dari yang sudah diturunkan. Ada juga yang ini sudah tidak berlaku untuk saat ini, kemudian yang ini yang saat ini berlaku. Ini contoh-contoh dari umpamanya yang paling populer dulu ketika masih di Mekah, Rasulullah SAW tidak menganjurkan untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan memuja-muja kubur. Waktu itu keimanan masih lemah, dan kemudian setelah itu dianjurkan. Ini contoh-contoh saja. Nah, barangkali di antara hal ini ada perintah, ada larangan, ada keharusan, ada juga ibadah-ibadah yang pada saat awalnya ya dinyatakan sebagai kewajiban, tetapi berikutnya ada yang hanya anjuran. Itu dari bagian perjalanan ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita saat ini menerimanya sudah dalam keadaan yang sempurna. Artinya semuanya tidak ada yang dihapus, tidak ada yang ditukar. Semuanya akan otentik pada masa yang ditentukan. Mari ke 108-nya. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Nabi Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Bapak Ibu, kita ingat di ayat-ayat yang sudah kita lewati kemarin, bahwa kaum Nabi Musa ini ketika dia ada permintaan langsung minta kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa kepada Allah, dan Allah langsung mengabulkan. Contoh ketika kekurangan makan, kekurangan minum, maka Nabi Musa menengadahkan tangan meminta makan dan minum, maka turunlah manna wassalwa. Ya, turunlah jeli dan turunlah burung-burung yang siap disembelih dan disantap untuk dimakan bersama. Kemudian ketika kekurangan air cukup dipukulkan tongkat. Nah, kalau sekarang itu tidak bisa bukan tongkat tuh, harus pakai tongkatnya submersible mesin. Pakai sibel kata-kata Bapak Ibu di sini Maya, pakai mesin sibel ya.
Jadi artinya apa? Masing-masing zaman punya karakter dari apa yang terjadi pada saat itu. Nah, ditegur oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei umat Nabi Muhammad SAW, janganlah seperti kaum Nabi Musa yang ketika meminta asal minta kemudian dia merupakan begitu saja setelah dipenuhi." Ya, jadi kita mah disuruhnya berikhtiar. Jadi Nabi Muhammad tidak langsung apa namanya menjadikannya sebagai mainan apa yang beliau bisa lakukan dengan meminta kepada Allah, tapi justru beliau memberikan contoh. Kalau mau makan kurma ngalah bunya ulah digebegen ti handap muaragrang ibunya ya ulah oh ya Allah pengen emas caruluk jadi emas, nggak mungkin, itu mah hanya kebohongan aja yang ada bu ya, bohong-bohong yang dikemas ya. Kemudian disebutkan di ayat ke-109-nya, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha sesuatu atas segala sesuatu. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman agar tidak menempuh jalan yang orang-orang kafir dari ahli kitab. Dia juga memberitahu mereka tentang permusuhan orang-orang kafir terhadap mereka, baik secara batiniah maupun lahiriah, dan berbagai kedengkian yang menyelimuti mereka terhadap orang-orang mukmin, karena mereka yang menyelimuti mereka terhadap orang mukmin itu mengetahui kelebihan dan kedip yang dimiliki orang-orang mukmin dan nabi mereka. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berlapang dada dan memberi maaf sampai tiba saatnya Allah mendatangkan pertolongan dan kemenangan. Juga menyuruh mereka mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, di sini ditegaskan bahwa ahli kitab ketika para pengikutnya atau katakanlah kaumnya atau katakanlah santri-santri ahli kitab itu pada masuk Islam, ya, ahli kitab waktu itu ahli kitab Taurat, Injil dan Zabur. Kemudian mereka santri-santrinya ini masuk Islam, mereka itu tidak mau, tidak nerima, justru menyuruh balik lagi ke kekafiran. Kenapa? Ya mereka berkepentingan, ya berkepentingan. Jadi tidak semua ahli kitab kemudian begitu Al-Quran turun, kemudian mereka memahami dan kemudian menganut Islam. Tidak. Mereka justru ada dalam hatinya kedengkian. Ada hasud dalam dirinya, loh kenapa kepada Nabi Muhammad diturunkan yang seperti ini? Kan gitu. Artinya apa? Mereka malah yang muncul adalah dengkinya, hasudnya. Dan kalau bahasa sekarang memprovokasi ya, santrinya untuk tidak masuk Islam. Dan itu banyak terjadi, terutama di kota Madinah pada saat itu. Sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok untuk melawan kaum muslimin, menentang kepada Rasulullah. Jadi jangan lupa, ahli kitab itu ahli membaca Taurat, Injil, dan Zabur. Ada di antara mereka yang kemudian beriman, tapi sedikit. Nah, kebanyakan dari mereka malah mengambil sikap untuk menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah qadarullah ya. Orang yang paham, orang yang ngerti justru malah melawan. Jangan lupa sekarang juga Bapak Ibu, ketika kita memainkan peran baik sebagai pemimpin di tingkat bawah, tingkat atas, di manajer, di manapun, pasti kalau seandainya kita menginginkan sesuatu yang baik, akan ada yang menginginkan yang berbeda dengan kita. Dengan dalih dia lebih tahu, dia lebih senior, dia lebih punya kekuasaan, dia lebih mampu. Nah, itulah kedengkian yang ada. Padahal yang harus jadi dasar adalah kebenaran. Begitu Bapak Ibu ya. Mari kita lanjut ke ayat 111. Dan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Inilah yang ada dalam kaitan yang mereka akui ya. Jadi mereka itu mengklaim bahwa kami penghuni surga, kami yang punya surga. Gitu punya sebutan
Itulah sampai mereka, sehingga mereka itu sekarang merasa berhak untuk membunuhi orang-orang Islam. Naudzubillah. Kenapa? Mereka merasa suci, merasa mulia. Oh, sok